Hari ke-9 pasca longsor di Cisarua, Bandung Barat, proses pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan mengerahkan 18 ekskavator. Sementara itu, saudara, sebagian besar warga yang tinggal di sekitar lokasi longsor mulai meninggalkan posko pengungsian. Memasuki hari ke-9, proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus dilanjutkan. Proses pencarian masih difokuskan pada 5 titik lokasi longsor. Sedikitnya 18 alat berat atau ekskavator dikerahkan untuk mencari korban longsor. Jalan operasi SAR hari ke-9, 1 Februari 2026, yang mana pelaksanaannya kita sesuai dengan sektor A1, A2, A3, B1, sama B2. Tantangannya yaitu cuaca, hujan. Jadi kalau hujan lebat, ya karena berpotensi lokasi tersebut membahayakan tim SAR gabungan dan peralatan yang dimiliki oleh tim SAR gabungan. Hingga kemarin, tim SAR telah berhasil mengevakuasi 70 kantong jenazah. Diperkirakan saat ini masih ada 10 korban yang masih dinyatakan hilang. Dari 70 kantong jenazah yang dievakuasi, 53 jenazah berhasil diidentifikasi. Sementara itu, warga yang menempati posko pengungsian di kantor desa Pasir Langu jumlahnya terus berkurang. Sebelumnya, posko ini sempat menampung 400 hingga 700 pengungsi. Namun kini tinggal 46 kepala keluarga atau sekitar 145 jiwa. Sebagian warga memilih kembali ke rumah masing-masing setelah melihat situasi dan kondisi permukiman mereka sudah lebih aman. Sementara pengungsi lainnya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah sanak keluarga atau kerabat. Meski jumlah pengungsi berkurang, petugas gabungan masih siaga di posko. Pelayanan logistik, kesehatan, serta pendampingan bagi penyintas bencana tetap disediakan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini terkait pencarian dan evakuasi korban longsor Cisarua, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Selamat pagi Vida, bagaimana kondisi korban longsor yang masih ada di posko pengungsian? Ya, Edwin, data dari kantor Desa Pasir Langu, Kabupaten Cisarua, Bandung Barat atau Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat begitu ya, Edwin dan juga saudara, per 1 Februari paling tidak masih ada 49 kartu keluarga yang bertahan di pengungsian kantor Desa Pasir Langu. Dan untuk aktivitas para pengungsi pagi hari ini, Edwin, ini dimulai dengan sarapan pagi yang dibagikan tadi oleh petugas dari BPBD begitu ya. Yang ini sarapan paginya ini berasal dari dapur umum yang berlokasi di sebelah kantor desa, sehingga memang setiap harinya paling tiga kali dalam satu hari pengungsi yang masih bertahan di kantor Desa Pasir Langu ini ada jadwal makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Dan ini Edwin dan juga saudara, pengungsi yang memang masih bertahan di sini ada dari 49 kakak dan jumlahnya ini 159 jiwa. Mereka ini adalah para pengungsi yang memang berada di zona merah begitu ya, dan juga sebagian kecil ini juga adalah mereka yang memang rumahnya ini hancur akibat dilanda longsor yang terjadi pada 10 hari lalu. Hari ke-10 Edwin dan juga saudara, memang beberapa atau sebagian besar dari para pengungsi yang sebelumnya mengungsi di kantor Desa Pasir Langu ini sudah berangsur-angsur kembali ke rumah mereka yang memang sudah dinyatakan oleh Badan Geologi ini dinyatakan aman, atau artinya ini tidak masuk ke dalam zona merah, tapi masih ada juga yang bertahan. Salah satunya ini adalah Mbak Ella yang juga dia ini masih menunggu kabar dari ditemukannya 2 keluarga lainnya yang memang masih dalam pencarian. Selamat pagi Mbak Ella. Pagi. Mbak Ella, hari ini masih bertahan di sini Mbak. Alasannya kenapa? Apakah rumahnya hancur atau berada di zona merah Mbak? Rumahnya ada di zona merah. Zona merah. Ya. Oke. Dan informasinya juga Mbak Ella sampai hari ini masih mencari anggota keluarga yang masih dinyatakan hilang, betul ya Mbak? Iya, 2 orang lagi, baru ketemu 1 anaknya, orang tuanya belum. Mbak Ella ini berasal dari RW berapa, RT berapa? RT 5 RW 11. RW 5 ya?
RT 11. Mbak, kondisi di pengungsian ini sudah hari ke-10, Mbak Ella juga saya lihat punya bayi dan juga balita begitu ya. Kondisinya seperti apa sih Mbak? Ya dinyaman-nyamanin aja, gimana lagi mau pulang takut gitu. Ya. Ya. Masih takut Mbak? Iya takut, kalau malam masih trauma, takut kejadian lagi gitu. Kalau boleh tahu Mbak, dua keluarga yang saat ini belum ditemukan itu siapa ya Mbak? Wah, Bibi ya? ya gitu. Paman. Iya. Bibi dan paman, baik. Mbak Ella, ini kan juga ada bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi sebesar 10 juta rupiah untuk menyewa rumah. Sampai saat ini seperti apa? Belum sih, belum agak tahu gimana gitu, soalnya belum ada lagi dari atasnya belum dikasih tahu gimana lagi. Ya, Tapi di data sudah ya Mbak? udah didata sudah beberapa kali didata, cuman belum gimananya nggak tahu. Tapi kalau kondisi rumah Mbak Ella sendiri itu seperti apa sih terakhir ditinggalkan? Alhamdulillah rumahnya nggak kena gitu, cuman di zona merah aja. Zona merah, artinya dekat dengan titik longsor gitu ya, titik rumah-rumah lain yang tertimpa longsor begitu ya Mbak Ella ya? Dekat kira-kira 20 meteran dari lokasi longsor. Untuk Mbak Ella sendiri dengan ada balita dan juga bayi gitu ya Mbak ya, di pengungsian ini ada kebutuhan-kebutuhan khusus gak sih Mbak yang masih sangat diperlukan tapi belum bisa didapatkan? Paling dalemannya soalnya susah kan, ukurannya saya gede gitu. Susah daleman aja, kalau baju perlengkapan anak ini alhamdulillah udah cukup, cuma daleman aja yang gede. Apalagi habis melahirkan Iya. mungkin ya Mbak ya, siap. Baju mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Selimut di sini Mbak? Ada alhamdulillah banyak, udah ada berapa ya? 4 kalau nggak salah, kan selimut banyak. Oke, kalau perlengkapan bayi? Alhamdulillah popok juga setiap hari dikasih. Jadi kalau untuk kebutuhan dasar logistik ya aman ya Mbak ya. Mbak mungkin terakhir Mbak, ini dua anggota keluarga yang masih belum ditemukan, harapannya seperti apa? Semoga cepat ditemuin, terus semoga udah di rumah sakit tapi belum ke identifikasi gitu, jangan masih di sana soalnya Ya, karena masih ada ya yang sudah ditemukan tapi belum teridentifikasi di VI. Mudah-mudahan udah di rumah sakit gitu, biar cepat-cepat ini dikuburin, kasihan. Mbak Ella, nanti saat kemudian bantuan ini sudah diberikan, rencananya akan seperti apa Mbak? Mau ngontrak di mana? Seperti apa? Mau ngontrak aja weh, sama keluarga kan ya, dari atas ke bawah kan mau itu di lokasinya itu mau barang-barang lagi aja sama tetangga, nggak mau pisah-pisah biar nanti nggak, kalau ngontrak sendiri-sendiri kan gimana ya gitu. Tapi artinya tidak keberatan dengan relokasi ya Mbak? Ya nggak apa-apa, asal semuanya aja gitu. Iya, barang-barang mudah-mudahan di satu tempat gitu biar nyaman aja gitu sama lingkungannya. Terima kasih banyak Mbak Ella atas waktunya. Semoga dua keluarganya, paman dan juga bibi, bisa segera ditemukan. Atur nuhun Mbak, sehat-sehat selalu. Itu tadi Edwin, bagaimana masih banyak juga dari para pengungsi yang masih menunggu kabar dari keluarga mereka yang memang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Dan harapannya tentunya hari ini Edwin dan juga saudara masih ada kurang lebih 6 lagi korban yang dinyatakan hilang dan masih menjadi fokus pencarian dari operasi SAR pencarian korban longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Dan kalau data per kemarin Edwin dan juga saudara, tepatnya hari Minggu 1 Februari 2026 per pukul 16.13 paling tidak sudah ada 4 body pack atau kantung jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari lokasi pencarian, di mana dengan ditemukannya 4 body pack begitu ya, itu artinya sudah 74 pack yang kemudian berhasil ditemukan dari total 80 daftar pencarian. Dan untuk body pack teridentifikasi di VI per tanggal 1 Februari 2026 pukul 16 ini sudah ada 57 jiwa yang teridentifikasi dan masih ada 15 body pack lagi yang masih dalam proses identifikasi oleh DVI dari Polda Jawa Barat. Edwin. Baik, Vida, terkait dengan pencarian ini masih terus dilakukan. Lantas sampai kapan? Apakah sudah ada informasi terkait dengan tenggatnya? Lalu juga kita tahu tadi masih ada yang menunggu, harapannya ada di rumah sakit atau ada di pusat kesehatan seperti itu menunggu proses identifikasi. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk nanti kemudian dari body pack dan akhirnya bisa teridentifikasi, Vida? Ya, kalau berdasarkan statement atau keterangan dari Kepala Basarnas pada hari ke-7
proses pencarian korban kemarin memang masa tanggap darurat ini diperpanjang hingga 7 hari ke depan karena harapan dari Basarnas tentunya ingin seluruh korban hilang ini bisa ditemukan dalam atau pasca bencana longsor ini. Mengingat keluarga tentunya berharap seluruh keluarganya ini bisa ditemukan untuk dimakamkan dan juga didoakan secara layak begitu Edwin dan juga saudara. Kalau untuk setiap harinya Edwin, jika memang cuaca mendukung, pencarian ini biasa dilakukan dari pukul 8 hingga pukul 16 atau bahkan bisa sampai pukul 17 jika cuaca benar-benar cerah, dalam artian tidak turun hujan ataupun kabut begitu ya, yang menyelimuti kaki Gunung Burangrang, tempat TKP lokasi pencarian korban longsor. Dan untuk DVI begitu ya Edwin dan juga saudara, setiap harinya ini terus bekerja dokter-dokter forensik yang bertugas di DVI Polda Jawa Barat yang berlokasi di Desa Pasilangu begitu ya, di mana para dokter ini tentunya biasanya setiap harinya ini bisa mengidentifikasi bahkan semaksimal mungkin begitu ya untuk sesegera mungkin mendapatkan identitas dari korban yang telah ditemukan agar keluarga yang biasanya banyak juga menunggu di posko DVI begitu ya Edwin dan juga saudara ini bisa segera mendapatkan kepastian terkait anggota keluarganya yang hilang, Edwin. Baik, Vida, kita harapkan itu tentunya yang menjadi harapan kita semua, dan 10 hari ada di tempat pengungsian, empati terus kita arahkan ke sana, dan masa tanggap darurat diharapkan dalam 7 hari ini juga seluruh dari korban yang masih hilang dapat ditemukan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dengan juru kamera Reza Pratama melaporkan langsung dari Bandung Barat.